On my ABCs with the YZ, I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok. Wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan, nama saya Sylvia Ratna Kartika. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga tahun 2019, kelas D. Nomor induk mahasiswa saya 19060474009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di dalam video ini saya akan menjelaskan apa sih pengaruh bahasa terhadap karakter atau terhadap pendidikan karakter seseorang. Mari kita simak. Oke, yang pertama adalah bahasa. Menurut kalian apa sih pengertian bahasa itu? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya dengan kata ataupun dengan gerakan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentu melafalkan bahasa tertentu saat berbicara kepada seseorang, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun juga dengan bahasa asing. Kata bahasa itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu basa, yang memiliki arti secara umum yakni alat untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Dalam artian sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Sedangkan kajian ilmiah bahasa itu disebut sebagai ilmu linguistik. Tidak hanya itu, beberapa orang juga ada yang mengatakan pengertian bahasa itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berinteraksi dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Bahasa memiliki beberapa fungsi, yakni di antara lainnya: 1. Menjadi alat untuk menyatukan bangsa. 2. Menjadi alat identitas bangsa maupun suku, karena di dalam suatu bangsa ataupun suku tertentu itu memiliki bahasa yang berbeda-beda atau bahasa yang menjadi ciri khas dari bangsa ataupun suku itu sendiri. Lalu menjadi suatu alat agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah karakter. Karakter menurut kalian apa sih pengertiannya? Menurut sumber yang saya dapatkan, karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan atau unsur kebaikan, kebajikan, dan kematangan dari moral. Di dalam karakter memiliki unsur-unsur, di antara lainnya adalah sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Jadi, semakin karakter orang itu baik, maka sikap yang dimiliki orang itu juga akan baik. Lalu dari segi emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia yang disertai dengan efek pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. Tanpa emosi, kehidupan manusia akan terasa hambar karena manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa, dan juga emosi identik dengan perasaan yang kuat. Lalu kepercayaan, dan selanjutnya adalah kebiasaan dan kemauan. Selanjutnya adalah bagaimana sih pembentukan karakter itu? Karakter kita akan terbentuk dari bagaimana kebiasaan kita, kebiasaan saat di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan. Kebiasaan anak-anak itu juga tergantung dari perilaku baik buruknya orang tua itu tersendiri. Hal ini dikemukakan oleh Likona. Lalu apa sih tujuan pembentukan karakter? Tujuan pembentukan karakter pada dasarnya ialah mendorong lahirnya anak-anak agar mereka tumbuh dengan kapasitas komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang baik, dengan cara melakukan segalanya dengan benar agar mereka juga memiliki tujuan hidup yang benar pula. Masyarakat juga berperan dalam membentuk karakter anak melalui orang tua dan juga lingkungan di sekitarnya. Nilai-nilai di dalam karakter salah satunya adalah
nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu religius, pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang selalu diupayakan berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan ajaran-ajaran dari agamanya. Lalu nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri atau personal. Nilai karakter ini dapat diwujudkan dengan cara kita memiliki sikap yang jujur, bertanggung jawab, lalu memiliki gaya hidup yang sehat, disiplin dalam artian patuh dan tertib dengan berbagai aturan yang ada, lalu memiliki sikap kerja keras, percaya diri, bersikap wirausaha, berpikir logis, kritis, dan inovatif, mandiri, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga cinta ilmu. Lalu nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, yakni patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, demokratis, dan juga memiliki cara berpikir yang bijak. Nilai kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Memiliki rasa nasionalis dan juga menghargai keberagaman. Lalu, apakah penting adanya karakter? Karakter sangat penting karena dengan karakter kita akan lebih bisa mengenali identitas diri kita, menunjang kreativitas, membentuk sifat yang baik, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, dan juga membangun sifat kepemimpinan kita. Apa peran bahasa sebagai karakter? Bahasa memiliki peran di dalam karakter seseorang karena bahasa itu adalah kebudayaan. Karena bahasa adalah kebudayaan yang bermaksud bahasa itu jantung kebudayaan kita. Maka generasi muda yang baik harus tetap melestarikan bahasa tersebut sebagai warisan nasional bangsa itu sendiri. Contohnya bahasa Indonesia. Diharapkan para generasi muda dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku secara lisan maupun secara tulisan. Lalu lebih menghargai bangsa sendiri. Dengan belajar bahasa, salah satunya bahasa Indonesia, generasi muda dapat menghargai dan mencintai bangsanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara kita, yaitu negara tercinta Republik Indonesia. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya kali ini dapat memperluas wawasan kalian. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dan selalu berolahraga. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.